assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Pernah nggak nih kalian dengar kata-kata, nah lihat tuh dia kena mental nih, langsung kena mental gitu ya? Atau mungkin pernah nggak kalian kadang-kadang berpikir seperti ini, mentalku sepertinya lagi bermasalah gini ya? Pernah nggak pikirin kayak gitu? Sebenarnya ya teman-teman, ada yang namanya itu kesehatan mental. Masih banyak yang tidak tahu dan kemudian luput nih dari perhatian. Saat ini kita akan membahas ya di video ini, kita pahami nih kesehatan mental itu apa sih sebenarnya dan juga bagaimana cara menjaganya. Kalau kita sakit secara fisik, tentunya orang akan lebih mudah tahu dan akan memberikan perhatian nih karena tahu nih sakitnya di mana. Misalkan kamu demam, batuk atau pilek gitu ya. Orang di sekitar kita tentunya akan tahu ya dan akan menjadi perhatian atau membantu kita. Misalkan lagi demam, ya biasanya kita akan diberikan obat penurun panas nih sama orang sekitar kita, orang tua atau pasangan gitu ya. Kemudian disuruh istirahat. Namun kalau kita mengalami sakitnya itu sakit mental atau beda cerita lagi nih kalau kesehatan mental nih yang mengalami gangguan. Kadang-kadang diri kita sendiri aja itu kadang nggak sadar, kadang tidak menyadari ya kalau kita sedang mengalami mental yang tidak sehat atau mentalnya itu sedang tidak baik-baik aja. Apalagi orang lain, orang kita aja nggak tahu gitu ya. Yang biasanya ya kesehatan mental ini akhirnya itu udah parah, udah malah mengganggu kondisi fisik atau gangguan kualitas hidup itu baru disadari oleh orang-orang sekitar kita atau bahkan oleh diri kita sendiri. Jadi ya teman-teman, seseorang itu dapat dikatakan sehat secara mentalnya itu adalah ketika dia atau seseorang itu merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional maupun secara sosial. Dan itu tergantung dari orang masing-masing ya, berbeda nih perspektifnya. Kesehatan mental itu akan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan dan juga berinteraksi sosial dengan orang lain. Jadi apa nih dok kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu ya teman-teman merupakan kondisi ketika batin atau watak manusia itu dalam keadaan normal, tentram dan juga tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan juga menikmati kehidupan sehari-hari. Berdasarkan CDC ya, Center for Disease Control and Prevention itu menyebutkan bahwa kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, psikologis dan juga sosial manusia. Lantas mengapa kesehatan mental itu penting? Dengan memiliki mental yang sehat ya, seseorang itu dapat merasakan berbagai manfaat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, seperti lebih mampu untuk merilis stres, mengelola stres dan juga tekanan-tekanan yang ada di dalam hidup. Kemudian dapat menjalin hubungan yang baik nih secara sosial, sesama manusia, ke keluarga gitu ya, ke tetangga, ke orang-orang sekitar, ke rekan kerja atau ke teman-teman di sekolah, itu akan menjalani hubungan yang lebih baik. Kemudian dapat berkontribusi di masyarakat, misalnya ada kegiatan itu aktif gitu ya, selalu berpikir positif, kemudian bekerja secara produktif. Kemudian sadar akan potensi yang dimiliki. Tidak hanya itu ya, biasanya kesehatan mental dan fisik itu pun sangat berkaitan teman-teman. Seseorang yang memiliki gangguan mental, misalnya saja nih mengalami depresi gitu ya, itu biasanya akan meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan di fisiknya di masa yang akan mendatang, seperti terkena penyakit diabetes, penyakit jantung atau penyakit stroke gitu ya. Lalu pasti muncul nih di benak teman-teman. Jadi apa aja nih dok yang dapat mempengaruhi kesehatan mental?
Jadi teman-teman, umumnya ya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental atau perubahan mental ini terjadi ya ketika kamu dihadapi dengan tuntutan atau beban yang melebihi sumber daya dan kemampuan yang kamu miliki. Contohnya dalam pekerjaan nih, kamu bekerja lembur atau berjam-jam, kemudian merawat kerabat yang sakit, padahal kamu sendiri sedang sakit gitu, sedang lelah gitu ya. Kemudian atau mengalami masalah keuangan, misalnya ada kewajiban, hutang piutang yang harus dibayar gitu ya, ataupun masalah-masalah sosial ekonomi misalkan, kebanyakan seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini mental kamu bisa mengalami gangguan yang akhirnya rentan untuk stres. Ada beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ada faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi yang ada di otaknya memang. Kemudian adanya karena pengalaman hidup yang pahit, kurang menyenangkan, seperti trauma, PTSD, misalnya kekerasan atau pelecehan gitu ya. Kemudian adanya riwayat keluarga dengan masalah gangguan mental, itu juga biasanya mempengaruhi nih ke keturunan berikutnya. Kemudian gaya hidup, seperti pola makan yang kurang baik, aktivitas fisik yang kurang, karena kan dengan berolahraga itu biasanya akan menghasilkan hormon bahagia, endorfin gitu ya. Kemudian mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, penggunaan zat-zat yang terlarang itu tentu saja bisa mempengaruhi kesehatan mental kalian. Meski dapat berubah menjadi buruk, kamu tetap masih bisa nih memperbaiki kondisi mental ini. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan teknik relaksasi, meditasi, atau mungkin menjalani terapi dan pengobatan tertentu ke profesional, minta bantuan ke dokter, psikiater, ataupun psikolog, terutama yang terkait dengan mental illness gitu ya, ke gangguan mental lah pokoknya. Jadi gimana nih cara untuk menjaga kesehatan mental? Yang pertama, kalian harus berbicara atau curhat nih tentang perasaan yang sedang kamu alami atau kamu rasakan kepada orang yang kamu percaya. Karena salah satu cara ini tentunya dapat membantu kamu merasa didukung dan kamu merasa nggak sendirian gitu loh. Cara yang kedua ini tentunya akan sangat membantu kamu dalam mengatasi masalah gangguan mental atau tidak terkena gangguan mental ke depannya. Kemudian yang ketiga, temukan cara terbaik dalam mengelola stres, merilis stres untuk diri sendiri. Karena yang tahu tingkat stres, yang tahu happy-nya kamu ya kamu sendiri. Salah satunya misalnya dengan menulis buku harian, curhat nih di buku harian gitu ya, atau jalan-jalan, atau berbicara, curhat, atau berkebun dan berbagai macam cara yang kamu senangi. Selanjutnya, kamu bisa untuk mencoba tetap aktif seperti berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik ya teman-teman. Olahraga penting nih untuk dilakukan, baik untuk fisik maupun untuk kesehatan mental. Kemudian tips berikutnya, hindari bersikap perfeksionis yang berlebihan. Bukannya kamu tidak boleh bersikap perfeksionis ya, namun segala sesuatu yang berlebihan itu yang nggak boleh. Selanjutnya, terapkan pola makan yang sehat untuk menjaga fungsi otak dan juga organ lainnya di tubuh, baik untuk mental dan juga baik untuk kesehatan fisik. Kemudian, hindari alkohol, kehidupan yang nggak baik, penggunaan zat terlarang, merokok, itu tentunya bisa mempengaruhi mental kalian dan juga merusak organ di tubuh kalian. Kemudian kalian harus tidur yang cukup, mengelola suasana hati dan emosi, serta mencegah depresi dan juga gangguan kecemasan, rilis stres dengan hal-hal yang menyenangkan bagi kalian. Selanjutnya bisa bersosialisasi nih, menjaga hubungan baik agar tetap terhubung dengan keluarga atau kerabat. Dengan bersilaturahmi, tentunya hal itu akan memperbaiki nih kesehatan mental. Dan yang paling penting ya teman-teman, jangan sungkan nih untuk meminta bantuan orang lain bila kesulitan menghadapi suatu masalah. Dalam melakukan dalam melakukan suatu hal, kalau memang nggak bisa ya minta bantuan orang lain.
Lakukan aktivitas yang disukai, yang menyenangkan dan juga menyehatkan. Pokoknya lakukan semua hal-hal yang membuat kamu bahagia. Dan yang paling penting, menerima dan mensyukuri segala hal yang sudah kamu miliki agar kamu dapat menerima dan mencintai diri kamu sendiri. Tidak hanya meminta bantuan dari kerabat, penting juga ya untuk kamu membantu teman kamu yang sedang mengalami kesulitan. Agar kita bisa berpikir positif, mengusahakan untuk selalu melihat sesuatu itu dari sisi yang positifnya. Jangan dari sisi yang negatifnya, karena itu bisa mempengaruhi mental kamu. Selain itu juga bisa dengan mendapatkan vitamin D secara alami dari sinar matahari, berjemur nih pagi hari, jalan-jalan pagi. Karena vitamin D ini baik untuk kesehatan mental karena bisa membantu otak dalam melepaskan bahan-bahan kimia yang meningkatkan mood. Dan jika diperlukan bisa ditambahkan dengan suplemen-suplemen vitamin D. Oke teman-teman, penting untuk diingat ya bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan harus dipelihara sebaik mungkin. Lakukan cara menjaga kesehatan mental kamu dengan cara yang sudah kita bahas tadi ya, agar baik secara fisik, psikis, emosi, kehidupan sosial kamu dengan orang sekitar itu akan selalu dalam kondisi yang baik. Bila memang kamu merasakan tanda-tanda gangguan mental seperti merasa putus asa, perubahan suasana hati yang parah, atau hingga kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, sebaiknya kamu segera minta bantuan ke profesional, konsultasi ke ahlinya, ke dokter, ke psikiater, ataupun ke psikolog yang ada di kota kamu. Jangan malu dan jangan ragu ya teman-teman. Kita semua sebagai tenaga kesehatan, dokter, psikiater, psikolog tentunya pasti akan membantu kamu dan pastinya akan menjaga kerahasiaan dari pasien. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Baik sehat secara fisik, baik sehat secara mental. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu teman-teman, Dr. WSP. Kemudian Instagram, TikTok, Facebook Pro, dan semua media sosial saya, Dr. WSP. Wassalamualaikum.